tidak ku sesal, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat sekalian, selamat pagi. Kita sangat perlu dengan Tuhan. Di doa pagi ini, kita perlu Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur pasal 5, apa yang dia lakukan setiap pagi? Dia berkata dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi dia perlu Tuhan. Karena dia yakin Tuhan mendengar doanya. Pasal 5 ayat 2 dan 3. Tuhan itu memberikan telinga untuk perkataan Raja Daud. Tuhan itu mengindahkan keluh kesahnya. Tuhan itu memperhatikan Daud ketika dia berteriak minta tolong. Pagi ini kita perlu Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menaikkan teriakan kita minta tolong kepada Tuhan. Dan mengatur persembahan hidup kita. Semua sikap, tindakan, perbuatan kita. Dan kita ingin menunggu-nunggu karya Allah dalam kehidupan kita. Menunggu berarti kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dan menantikan karya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu Tuhan di pagi hari ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu mau membuka telingamu untuk mendengarkan seruan kami. Mendengarkan keluh kesah kami. Mendengarkan setiap teriakan kami minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, kami
Kami ingin berjuang dalam hidup ini. Sebab kami perlu Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami datang kepadamu dalam doa pagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat sekalian, kita di pagi ini coba renungkan kitab Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam ayat 22. Ketika kita berdoa, kita menghadap Tuhan, harus ada relasi dengan Tuhan. Yaitu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang teguh. Ada relasi dengan diri kita sendiri, ayat 23, dengan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, setia pada apapun yang sudah diajarkan dan tidak mudah diombang-ambingkan. Dan ayat 25, ada relasi dengan sesama, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, pekerjaan baik, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan saling menasihati. Menghadap Tuhan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, dan dengan sesama kita. Jadi doa adalah wujud relasi manusia dengan Tuhan. Dan diwujudkan dalam diri sendiri dan dengan sesama manusia. Itu sebabnya kita harus datang kepada Allah dalam doa kita dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Apa artinya hati yang tulus ikhlas? Sungguh-sungguh bersih hatinya. Doa menghadap Tuhan dengan kesungguhan dan hati yang bersih. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tulus hati, tulus ikhlas. Itu doa yang menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas. Jadi kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Sungguh-sungguh keluar dari hati yang sangat dalam. Hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Tidak pura-pura. Itu yang Tuhan mau.
dan Tuhan inginkan dari kita. Dan bukan hati yang tulus, tapi juga hati yang dengan hati yang punya keyakinan iman yang teguh. Apa iman yang teguh? Kepastian yang kuat, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Walaupun sedang sukses, walaupun gagal, terus berpaut pada Tuhan. Seburuk apapun yang kita alami, boleh terjadi apapun itu, tapi tidak akan pernah memisahkan kita dalam iman kita kepada Tuhan. Mungkin menyakitkan, menyedihkan, tapi tidak akan pernah kita jauh dari Tuhan. Punya keyakinan yang kuat, punya pengharapan yang teguh, yang harus kita miliki. Relasi dengan diri kita sendiri, kita harus punya iman yang teguh. Bukan hanya iman, tapi pengharapan yang teguh. Pengharapan bersandar pada penebusan karena darah Kristus yang memberikan kita hidup, yang membuat kita masuk ke tempat Maha Kudus dan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ini dasar pengharapan iman kita yang harus kita pertahankan. Jadi setiap kita, apapun bentuk tantangan kita, apapun bentuk beban hidup kita, apapun tentang masalah kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, dasar pengharapan kita adalah bersandar pada karya Kristus yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Hidupnya Dia berikan buat kita, Dia rela mati buat kita supaya kita hidup. Apa mungkin hidup kita disia-siakan oleh Dia kalau kita berpengharapan kepadanya? Dia tidak akan biarkan kita binasa asal pengharapan kita kuat di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita diajak punya relasi yang baik dengan sesama kita. Apa yang harus dilakukan? Saling memperhatikan. Mendorong dalam kasih-kasih yang agape. Yang memberi, yang mengasihi, yang melayani tanpa menuntut. Aku mengasihimu, apa yang dapat kuberikan untukmu. Aku mengasihimu, apa yang dapat kulakukan untukmu. Bukan kita mengatakan aku mengasihimu, apa yang dapat kau berikan buat aku. Kita memberi dan kita melayani. Kalau semua orang memberi, semua mendapatkan. Kalau semua ingin diberi, semua gak akan mendapatkan. Relasi dengan sesama berarti memperhatikan dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Yang baik yang coba kita lakukan. Yang baik yang kita kerjakan. Yang baik yang kita lakukan. Yang baik yang kita katakan. Bukan yang buruk. Bukan yang menyakitkan. Bukan yang menyedihkan. Dan kita membangun persekutuan kita satu dengan yang lain. Ini pesan dari Ibrani buat kita. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri dan juga dengan sesama, membuat kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan memberikan kepada kami keajaiban ketika kami membangun relasi dengan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang teguh, dengan pengharapan yang kuat, dan diwujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa secara pribadi. Jemaat, mungkin kita punya masalah, beban yang berat, punya tantangan hidup, punya pergumulan hidup. Berdoalah secara pribadi. Tuhan pasti mampir mendengar doamu. Kalau kau datang dengan hati yang tulus, keyakinan yang kuat, dan pengharapan yang kuat. Kita juga berdoa. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan? Apa kita ragu? Kita bimbang kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Dia akan melakukan keperbuatan yang besar buat kita? Dia akan menopang kita. Dia menjaga hidup kita.
saat ini minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa diberikan pertolongan hikmat dari Tuhan agar dapat memperhatikan orang lain, suami, istri, anak, orang tua kita dengan baik, dengan kasih yang agape. Minta tolong sama Tuhan saat ini berdoa agar kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah yang baik yang kita kerjakan. Hidup kita menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Mohon kepada Tuhan agar kita diberikan kerinduan terus berkesekutu satu dengan yang lain, walaupun tanpa kita bisa bertemu secara fisik. Kita bisa bertemu dalam doa-doa kita. Tuhan, mampirlah dengar doa kami, doa anak-anak, semua harapan anak-anak. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati engkau sekalian.